Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Anhar dengan NPM 2321010096 dari kelas HKIA. Di sini saya akan membuat tugas video dalam mata kuliah Hukum Perdata Internasional di bawah bimbingan dosen pengampu Bapak Idrus Al-Ghifari SHMH. Di sini saya akan memaparkan penjelasan dari bab 8 sampai bab 13, yaitu tentang penyelundupan hukum atau penghindaran pelaksanaan hukum, kemudian hukum yang berlaku dalam kontrak dagang internasional, kemudian perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata internasional, kemudian asas-asas hukum perdata internasional tentang hukum benda dan keluarga, kemudian jurisdiksi, pengadilan dan arbitrase, dan yang terakhir pemakaian hukum asing. 8. Tentang penyelundupan hukum atau penghindaran pelaksanaan hukum. Pokok bahasan yang pertama, istilah dan pengertian penyelundupan hukum, kemudian tujuan penyelundupan hukum, kemudian akibat penyelundupan hukum. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu tentang istilah dan pengertian penyelundupan hukum. Beberapa istilah penyelundupan hukum diambil dari bahasa Belanda, Perancis, serta bahasa Latin. Penyelundupan hukum adalah kaidah-kaidah hukum asing yang kadang-kadang dikesampingkan dan menggunakan hukum nasional atau sebaliknya untuk keuntungan atau tujuan tertentu. Lembaga penyelundupan hukum dapat juga dilihat dalam hubungannya dengan masalah hak-hak yang diperoleh, bahwa penyelundupan hukum justru bertentangan dengan hak-hak yang diperoleh, karena pada penyelundupan hukum kaidah-kaidah asing dikesampingkan dan hukum nasional dipergunakan, tetapi pada hak-hak yang diperoleh justru hak-hak itu diperoleh menurut hukum asing, diakui dan dihormati oleh hukum nasional hakim sendiri. Kemudian tujuan penyelundupan hukum. Tujuan penyelundupan hukum adalah untuk dapat menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dapat dikehendaki. Contoh penyelundupan hukum yaitu fakta-fakta berikut. 1. Seorang wanita warga Spanyol dan seorang pria warga negara Italia berdomisili di Swiss. Kemudian mereka berniat untuk menikah di Inggris. Kemudian pria Italia pernah menikah di Italia dan bercerai dari perkawinan pertama itu di Swiss. Dan yang terakhir, permohonan perkawinan kedua ini diajukan di Inggris. Pokok perkaranya, para pihak berniat untuk melangsungkan pernikahan di Inggris karena alasan-alasan tertentu. Yang pertama, seandainya mereka menikah di Swiss atau berdomisilinya di Swiss, berdasarkan hukum perdata internasional Swiss, kemampuan hukum dan hak pria untuk menikah harus ditetapkan berdasarkan hukum Italia sebagai lex patri pihak pria. Kemudian kaidah HPI Swiss dalam hal ini menganut asas nasionalitas. Kemudian poin yang kedua, seandainya hukum intern Italia yang digunakan, para pihak tidak diizinkan untuk menikah sebab perceraian antara pihak pria dan istri pertamanya dianggap tidak sah. Hukum perkawinan Italia menganut asas perkawinan monogami mutlak dan menutup kemungkinan perceraian antara suami istri yang telah menikah dengan sah. Oleh karena itu, tertutup kemungkinan bagi para pihak untuk menikahi wanita Spanyol tersebut. Poin yang ketiga, memperhatikan ketentuan hukum Italia itu, maka hukum Swiss akan menganggap pihak pria tidak dapat menikah dengan wanita Spanyol itu. Poin yang keempat, memperhatikan situasi ini, para pihak berniat untuk menikah berdasarkan hukum Inggris dan melangsungkan pernikahan keduanya di Inggris. Poin yang kelima atau yang terakhir, para pihak menyadari bahwa seandainya kaidah hukum perdata internasional menunjuk ke arah hukum intern Swiss, kewenangan pihak suami untuk menikah akan diakui, mengingat perceraian pihak suami dari istri pertamanya telah dilakukan dengan sah berdasarkan hukum Swiss. Putusan perkara. Memperhatikan latar belakang perkara dan niat para pihak itu, maka hukum Inggris menetapkan, mengingat para pihak telah datang ke Inggris untuk sementara waktu demi satu tujuan yang hendak dicapai, yaitu untuk menghindarkan diri dari hukum perdata internasional tempat mereka berdomisili, maka pengadilan Inggris tidak mengabulkan permohonan mereka untuk menikah berdasarkan hukum Inggris. Akibat dari penyelundupan hukum.
Berikut adapun akibat-akibat penyelundupan hukum itu adalah: 1. Setiap penyelundupan hukum mengakibatkan batalnya perbuatan bersangkutan. Kedua, ungkapan yang terkenal yaitu Fros homina corum, artinya penyelundupan hukum mengakibatkan bahwa perbuatan hukum itu dalam keseluruhannya tidak berlaku. Dan yang terakhir, prinsip ini dianut oleh Perancis. Contoh kasusnya peristiwa Putrid de Beaufort. Kita masuk ke bab 11, yaitu tentang asas-asas hukum perdata internasional tentang hukum benda dan keluarga. Sub pokok bahasannya tentang klasifikasi hukum benda, kemudian situs benda, kemudian lembaga jaminan, dan yang terakhir asas-asas hukum perdata internasional dalam hukum keluarga. Kita masuk ke dalam bagian yang A, yaitu klasifikasi hukum benda. Dalam hukum perdata internasional, pembahasan mengenai benda dilihat dengan benda tetap, dengan benda tetap, dengan benda bergerak, dan benda berwujud dengan benda yang tidak berwujud. Kemudian, dalam kaitan dengan pernyataan tersebut, maka dalam hukum perdata internasional mengenalkan dua asas utama untuk menetapkan klasifikasi benda berdasarkan: 1. Hukum dari tempat gugatan atas benda diajukan, kemudian hukum dari tempat benda berada atau terletak. Poin yang B tentang situs benda. Letak benda atau situs benda ditentukan melalui: 1. Status benda bergerak ditetapkan berdasarkan: A. Hukum dari tempat pemegang hak atas benda tersebut atau berkewenangan atas asas nasionalitas. Kemudian yang B, hukum dari tempat pemegangan hak atas benda tersebut berdomisili. Dan yang terakhir, hukum dari tempat benda terletak. Yang kedua, status benda tetap ditentukan berdasarkan hukum dari tempat benda berada atau terletak. Kemudian yang ketiga, status benda tidak berwujud. Benda yang tak berwujud meliputi utang piutang, hak milik perindustrian, hak-hak milik intelektual, yaitu 1. Kreditur atau pemegang hak atas benda itu berkewarganegaraan atau berdomisili. Kemudian gugatan atas benda-benda itu diajukan. Kemudian pembuatan perjanjian utang piutang. Kemudian sistem hukum mana yang dipilih oleh para pihak dalam perjanjian yang menyangkut benda-benda tersebut. Kemudian yang memiliki kaitan yang paling nyata dan substansial terhadap transaksi yang menyangkut benda tersebut. Yang terakhir, pihak yang prestasinya dalam perjanjian tentang benda yang bersangkutan tampak paling khas dan berkarakteristik. Poin yang C, lembaga jaminan. Dalam berbagai sistem dikenal berbagai lembaga jaminan yang berbeda-beda. Lembaga jaminan tersebut seperti hak tanggungan, hipotek, fidusia, pan, gadai, dan sebagainya. Masing-masing lembaga hukum yang bersifat mengikuti atau aksesorir masal dalam perjanjian utang piutang. Oleh karenanya, dalam hukum perdata internasional muncul pertanyaan, jika terjadi sengketa atau perselisihan dalam perjanjian tersebut, kaidah hukum manakah yang akan berlaku terhadap jaminan-jaminan tersebut? Maka, dalam menentukan kaidah hukum mana yang akan berlaku atau yang akan diterapkan terhadap jaminan-jaminan itu, dapat dilihat beberapa kemungkinan hukum yang seharusnya berlaku, yaitu 1. Hukum dari tempat si pemegang jaminan atau kreditur menjadi warga negara atau berdomisili. Kemudian hukum dari tempat yang memiliki kaitan yang paling substansial dengan perjanjian induknya. Dan yang terakhir, hukum yang dipilih para pihak sebagai the applicable law dalam perjanjian induknya, atau dalam hal tidak ada pilihan hukum yang merupakan the proper law contract dari perjanjian induknya. Oke, kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu tentang asas-asas HPI dalam hukum keluarga. Yang pertama, perkawinan. Yang kedua, hubungan orang tua dengan anak. Yang ketiga, adopsi. Yang keempat, perceraian dan akibat perceraian, yang mana di dalamnya berisikan tentang lex loci celebrationis, kemudian joint nationality, kemudian joint resident, dan yang terakhir lex fori. Kita masuk dalam pembahasan materi. Pengertian: suatu kontrak dagang yang mengandung foreign element atau unsur internasional
maka dalam pelaksanaannya adalah dapat menimbulkan persoalan sebagai berikut, yaitu 1. Masalah manakah yang berlaku atas perjanjian tersebut, kemudian pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili jika terjadi sengketa hukum antar pihak dalam perjanjian. Berhubungan dengan pernyataan yang telah disebutkan di atas, pada prinsipnya hukum yang berlaku dalam kontrak HPI adalah hukum yang dipilih sendiri oleh para pihak. Namun, apabila pilihan hukum itu tidak ditemukan dalam kontrak, maka dapat digunakan bantuan titik taut sekunder lainnya. Kemudian B, tentang pilihan hukum. Pilihan hukum merupakan kebebasan yang diberikan kepada para pihak untuk menentukan hukum yang berlaku bagi kontrak yang dibuatnya. Di dalam pilihan hukum hanya dilakukan terhadap suatu kontrak, berarti hukum yang sudah dipilih oleh para pihak merupakan hukum yang harus diperlakukan atau PLOC, yaitu kontrak yang tidak dapat kemudian kontrak yang tidak dapat dilakukan pilihan hukum antara lain 1. Kontrak kerja internasional, kemudian yang kedua kontrak jual beli senjata. Pilihan hukum tidak dapat diberlakukan jika bertentangan dengan kepentingan umum atau orde publik dari lex fori dan merupakan penyelundupan hukum. Pilihan hukum hanya dapat dilakukan terhadap kelompok such normen dari suatu sistem hukum tertentu, bukan ke arah colisioner. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya renvoy. Suatu pilihan hukum hanya dapat dilakukan untuk mengatur hak dan kewajiban yang timbul dalam suatu kontrak, bukan untuk mengukur validitas pembentukan dari suatu perjanjian. Di sini saya akan memberikan sedikit contoh dari kasus pilihan hukum, yaitu yang pertama perkara Zecaf tahun 1935. Samuel Jones dan Cho versus Louis Zecha. Zecha bertempat tinggal di Sukabumi dan berdagang di bawah merek Sukabumisches Snelverbrugge Carriage. Menggugat perusahaan Inggris Samuel Jones dan CO berkedudukan di London, menuntut supaya dibayar 12 wesel yang ditarik oleh perusahaan George Mann dan Choi Ltd di London. Peralihan wesel kepada Jones hanya perbuatan pura-pura untuk memudahkan penagihan terhadap Zecha. Persoalan yang timbul adalah hukum manakah yang harus dipergunakan untuk endorsement dan kesi yang telah dilakukan. Menurut hakim tingkat pertama, endorsement yang telah ditarik di London menggunakan bahasa Inggris dan juga mata uang pound sterling. Bertalex loci kontraktusnya adalah di London menurut cara yang berlaku di sana. Hakim beranggapan bahwa untuk endorsement berlaku hukum Inggris, namun Zecha keberatan dan berpendapat bahwa seharusnya bukan hukum Inggris tetapi hukum Indonesia lah yang dipakai. Atau pengadilan tinggi juga sependapat bahwa akta kesi dibuat dalam bahasa Belanda dan juga isi dari akte. Hal ini menunjukkan bahwa pihak telah memilih hukum, yaitu hukum yang dianut adalah hukum Indonesia. Kemudian penjelasan C. Pilihan hukum dengan lex mercatoria. Seperangkat prinsip-prinsip umum dan ketentuan hukum kebiasaan yang secara langsung dapat digunakan dalam dunia perdagangan internasional tanpa harus terikat pada ketentuan hukum nasional suatu negara. Istilah lex mercatoria diberikan pengertian sebagai hukum yang seragam atau uniform law yang keberadaannya diterima oleh komunitas komersial di berbagai negara pada umumnya. Kemudian penjelasan poin D, yaitu pilihan hukum dengan lex loci contractus. Ini adalah teori klasik di mana hukum yang berlaku bagi suatu kontrak internasional adalah hukum di tempat perjanjian atau kontrak itu dibuat. Kemudian Mailbox Theory, yaitu jika kedua belah pihak dalam suatu kontrak internasional tidak saling bertemu muka atau misalnya melalui surat menyurat, maka yang penting adalah saat salah satu pihak mengirimkan surat yang berisi penerimaan atas penawaran diajukan oleh pihak lainnya, hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut adalah hukum negara pihak yang mengirimkan penerimaan penawaran tadi. Kemudian poin F, yaitu lex loci solutionis.
yaitu hukum yang berlaku bagi suatu kontrak adalah hukum di mana kontrak tersebut dilaksanakan. Teori ini digunakan untuk menentukan akibat-akibat hukum dari suatu perjanjian. 12. Tentang yurisdiksi pengadilan dan arbitrase. Subpokok bahasannya tentang pengertian, kemudian tipe-tipe yurisdiksi pengadilan, kemudian kompetensi absolut dan relatif, kemudian pilihan forum, dan yang terakhir hukum yang dipergunakan oleh arbitrase komersial internasional. Baiklah, kita masuk ke dalam pengertian. Kewenangan yurisdiksional forum dalam konteks HPI diartikan sebagai masalah apakah sebuah forum akan mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Dalam hukum perdata internasional, masalah ini menjadi kompleks karena mencakup beberapa masalah, yaitu 1. Apakah pengadilan berwenang untuk mengadili perkara kompetensi? Mengadili adalah persoalan hukum acara, dan dalam hukum keperdataan biasanya bergantung dari penyampaian panggilan pengadilan kepada pihak tergugat. Kemudian, apakah pengadilan menolak mengadili atau tidak melanjutkan proses peradilan meski sebuah forum terbukti berwenang untuk mengadili? Kemudian poin yang B, tipe-tipe yurisdiksi pengadilan. Yurisdiksi ekstrateritorial adalah kewenangan pengadilan suatu negara untuk melaksanakan yurisdiksinya atas seorang tergugat atau defendant yang berkediaman tetap atau berdomisili di suatu negara atau luar negara forum. Oke, kita masuk ke pembahasan poin yang C, yaitu kompetensi absolut dan relatif. Kompetensi absolut merupakan wewenang yang dimiliki oleh lembaga pengadilan dan lembaga arbitrase. Kewenangan mengadili pengadilan dan arbitrase tersebut adalah batasan kewenangan akibat dari pilihan forum yang dilakukan para pihak dalam membuat perjanjian. Ketika para pihak sudah melakukan pilihan forum kepada pengadilan, maka penyelesaian sengketa para pihak harus diajukan kepada forum pengadilan. Hal ini adalah kompetensi absolut pengadilan untuk menyelesaikan sengketa dan tidak boleh perkara diajukan kepada lembaga arbitrase. Jika para pihak sudah mencantumkan klausa pilihan hukum adalah arbitrase, maka kompetensi absolut untuk penyelesaian sengketa para pihak melalui arbitrase. Pengadilan tidak boleh menyelesaikan perkara yang sudah ada pilihan forum arbitrase dalam klausa perjanjian. Sedangkan kompetensi relatifnya adalah berkaitan dengan wilayah hukum pengadilan yang berwenang mengadili suatu perkara hukum perdata internasional adalah apakah berdasarkan kewarganegaraan atau berdomisili tergugat ataupun penggugat. Kemudian yaitu D, pilihan forum. Pilihan forum merupakan suatu masalah dalam hukum perdata internasional dalam membatasi kewenangan dari lembaga yang akan menyelesaikan sengketa para pihak. Dan poin yang terakhir yaitu poin E, tentang hukum yang dipergunakan oleh arbitrase komersial internasional. Hukum yang dipergunakan oleh arbitrase biasanya menggunakan arbitration rules yang dikeluarkan oleh United Nations Commission on International Trade Law atau UNCITRAL tahun 1976. Dewasa ini, Unilateral Arbitration Rules 1976 telah menjadi acuan hukum acara arbitrase komersial oleh berbagai badan arbitrase komersial di dunia, termasuk Indonesia. Ke pembahasan terakhir yaitu bab 13 tentang pemakaian hukum asing. Pemakaian hukum asing. Subpokok bahasannya yaitu cara pemakaian hukum asing, kemudian pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia, kemudian pengakuan putusan kapitalitan pengadilan asing, dan yang terakhir pengakuan putusan arbitrase asing. Uraiannya yang 1. A. Cara pemakaian hukum asing. Pemakaian hukum asing tidak hanya hukum asing yang tertulis atau perundang-undangan saja, melainkan juga hukum tidak tertulis yaitu hukum kebiasaan, jurisprudensi, dan doktrin atau pendapat para ahli hukum dari negara yang bersangkutan. Kemudian poin yang B, pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia. Bila seorang hakim nasional mengadili perkara suatu kasus pidana ataupun perdata internasional, maka ia menyelenggarakan peradilan internasional, the doublement functional, dan putusannya merupakan hukum internasional yang konkret. Walaupun ia bukan hakim internasional dan lembaganya tetap pengadilan nasional. Kemudian poin yang C, pengakuan keputusan kepailitan pengadilan asing.
Putusan pilot pengadilan asing untuk dilakukan di negara lain telah diupayakan pembentukannya perjanjiannya antar negara. Perjanjian internasional yang mengatur tentang eksekusi putusan pengadilan asing adalah Convention on Jurisdiction and Enforcement of Judgment in Civil and Commercial Matters atau Konvensi Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Kemudian yang D, pengakuan putusan arbitrase asing di Indonesia. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa putusan atas suatu sengketa yang telah ditetapkan oleh hakim atau pengadilan asing tidak dapat secara otomatis dilaksanakan di Indonesia. Ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Terima kasih. Saya sampaikan kepada seluruh audiens yang telah mendengarkan, dan saya memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kata dan penyusunan kalimat. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.